Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih Tuhan yang Tuhan Yesus cintai dan sayangi. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Bapa di surga bahwa Tuhan begitu baik atas hidup kita. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau kiranya Bapa, Kau masih memberikan kami nafas, memberikan kami kehidupan di pagi hari ini. Dan kami juga mengucap syukur atas istirahat sepanjang malam tadi Tuhan. Buat hamba dan buat kami satu keluarga. Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang baik. Kau izinkan kembali kami memulai hari ini Tuhan. Ya Allah Bapa, kami tidak layak di mata-Mu. Namun Kau jadikan kami layak di mata-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa yang baik, kami mau mendengarkan suara ilahi dari-Mu Tuhan. Karena kami mau sepanjang hari ini, hari kami tak luput dari firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap mendengar suara ilahi yang datangnya dari surga. Di dalam nama Allah Bapa yang berkuasa atas hidup kami siap mendengar dan kami duduk diam. Haleluya Tuhan, amin. Firman Tuhan di pagi hari ini kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman ini kita dibawa Tuhan untuk mengerti bahwa Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat untuk manusia. Karena hakikatnya manusia sudah jatuh di dalam dosa. Inilah yang harus kita selalu kabarkan kepada dunia, kepada setiap insan manusia. Seperti kita tekankan kembali dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh karena Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dari sini kita mengetahui bahwa kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, diampuni dan dimerdekakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sungguh saudara kekasihku, betapa beruntung aku, betapa beruntungnya kamu pada saat-saat ini kamu telah mengenal Yesus. Dan kiranya pada saat kita mendapatkan kasih karunia itu, hendaklah kita menebarkan berita tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dalam Yohanes 3 ayat 17 muncul tepat setelah salah satu ayat paling terkenal di dalam Alkitab. Dan ayat ini lanjut memperjelas cara Yesus memberi kita kehidupan kekal. Karunia besar Allah melalui Yesus datang kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam firman ini Yohanes memberitahu kita bahwa Yesus tidak datang untuk menghukum dunia karena dosanya, melainkan untuk menyelamatkan dunia melalui kehidupan, melalui kematian dan kebangkitannya. Mudah bagi kita untuk merasa bersalah dan dihukum karena kita sering menganggap diri kita tidak layak menerima kasih Allah. Namun, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ayat ini memberitahu kita suatu yang sangat penting. Siapapun Anda atau apapun yang telah Anda lakukan, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak mencoba menjajali Anda dengan rasa bersalah atau mempersulit hidup Anda. Dia menginginkan yang terbaik untuk Anda dan ingin berhubungan dengan Anda.
Dia sangat mengasihi kita sehingga dia mengutus putra tunggalnya ke bumi untuk memberi kita anugerah dan hidup yang tidak layak kita terima. Meskipun benar bahwa Yesus menyikapkan kegelapan dunia ini, siapapun yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia akan mengalami keselamatan dan semua yang ditawarkan Allah. Haleluya. Dahsyat sekali bukan? Dan jika kita memilih untuk mengikuti jalan dunia ini daripada mengikuti Yesus, maka tindakan dan pikiran kita akan membawa kita pada penghukuman dan kematian. Tapi jika kita mengikuti Yesus dan percaya kepada firman-Nya, maka kita akan mengalami hidup kekal dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, dari ayat-ayat ini suara ilahi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak saudara, luangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia hidup kekal yang luar biasa yang telah Dia berikan kepada kamu, saya, dan kita semua secara cuma-cuma. Teruslah berjalan dalam terang Yesus dengan mengetahui bahwa kamu tidak lagi dihukum, tetapi telah diampuni dan merdeka. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dari ini semua Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar merefleksikan diri kita. Bagaimana Anda menanggapi kasih Tuhan hari ini? Anda dapat berkata, aku selalu bersyukur karena Allah telah mengirimkan putranya, yaitu Yesus Kristus. Itu bisa, refleksikan itu. Karena pada saat kita mengerti penebusannya, mengerti penderitaannya, kita menghargai penebusannya. Atau kita bisa merefleksikan diri kita, supaya saya dapat menerima anugerah keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma. Haleluya. Dan saya juga dapat membagikan kasih Tuhan kepada seseorang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak manusia yang belum mengenal Tuhan. Hendaklah kita yang sudah mengenal Tuhan memberitakan kabar baik dan memberitakan pengorbanan Yesus. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang lagi kepada Tuhan dan selalu berkata, terima kasih ya Tuhan, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, karena pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Allah Yesusku telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan telah memilihku untuk menyelamatkan kami melalui anugerah putra-Mu, meskipun kami tidak layak untuk mendapatkannya. Setiap pemberian baik yang kami miliki adalah karena-Mu Tuhan. Bapa yang baik, hari ini Tuhan Yesus, ingatkan aku akan anugerah keselamatan-Mu yang cuma-cuma. Dan beri aku keberanian untuk membagikan tentang kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, kepada setiap insan, kepada setiap orang yang kami jumpai, yang ada di sekitar kami Tuhan. Karena itulah tugas kami Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memulai hari kami Tuhan, tapi layaknya 12 jam ini atau 24 jam ini, selama kami bernafas, kami mau terus menyenangkan hati-Mu dengan memberitakan Engkau Tuhan kepada siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena waktunya buat kami tidak pernah tahu. Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai hari ini setelah kita mendengarkan
suara ilahi yang indah. Buat Bapak Ibu Saudara, kiranya selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Tapi kiranya apapun yang kita lakukan buat Bapak kita dan menyenangkan hatinya. Kita tutup doa pagi ini seperti doa yang selalu Bapak kita ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami Bapa makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.